Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dalam pembahasan sepak bola. Dan kali ini saya coba bergeser ke Italia. Kita akan ngobrol tentang Serie A yang akan berlangsung hari ini. Ya. Di awal tahun 2022, juara bertahan pada musim lalu, Internazionale of Milan akan mengawali pertandingan mereka di kandang lawan, di Renato Dall'Ara menghadapi Bologna. Ya. Bologna mereka kalahkan dengan 6-1 di San Siro. Mereka pesta gol memang, tapi sekarang mereka harus hati-hati. Ya. Bukan tidak mungkin ada kejutan yang dibuat oleh Orsolini dan kawan-kawan. Ya. Jadi perhatian besar bukan saja buat penjaga gawang Handanovic, tapi lini belakang. Pasti Simone Inzaghi akan bermain dengan pola yang mereka gandrungi. 3 belakang, 5 gelandang yang sangat kuat memang gelandang mereka, dan 2 pemain ada di depan. Inter tidak kalah dalam 6 pertandingan terakhir. Bahkan mereka clean sheet. Mereka masih unggul 4 poin di atas tetangga mereka, Rossoneri, AC Milan. Ya. Tapi bukan tidak mungkin AC Milan bisa mengejar mereka dengan harapan Bologna mampu menahan. Kalau tidak menang melawan Inter, Bologna menahan aja Inter dengan 1-1. Sehingga kalau AC Milan bisa menang melawan Roma, ini akan lebih mudah buat Inter Milan untuk bisa memangkas selisih poin mereka menjadi 1. Nah, setelah Inter Milan ini akan bertarung, ya boleh saya katakan mereka dapat keuntungan besar, karena pada saat bersamaan sampai pada dini hari nanti itu ada 2 grande partita, pertandingan besar di Serie A yang melibatkan Milan melawan Roma dan Juventus melawan Napoli. Ya, kalau ini pertandingan berakhir imbang semua dan Inter Milan menang melawan Bologna, ini akan membuat posisi Inter Milan akan lebih bagus. Paling tidak mereka akan menjauh lagi dengan 6 poin dari Milan. Ya. Karena lawan paling dekat memang cuma AC Milan. Sementara di posisi ketiga Napoli itu terpaut sekitar 7 poin, 39 poin ya, Napoli saat ini. Nah, Napoli juga tidak boleh kalah. Karena pertandingan pertama mereka mampu mengalahkan Juventus di San Paolo. Sekarang mereka harus ke Turin. Paling tidak Napoli jika tidak menang mungkin imbang, ada suatu hasil yang bagus. Namun ini menguntungkan Inter. Demikian juga dengan Roma. Roma itu kalah di pertandingan pertama dengan 1-2 ketika menjamu AC Milan. AC Milan melesatkan 2 gol mereka lewat Ibra, ya, Zlatan Ibrahimovic, dan kemudian Frankie Kessie. Ditandai dengan 1 kartu merah, Theo Hernandez yang diusir wasit. Namun Milan masih bisa mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Ada hasil positif dari Olimpiki Roma. 3 poin, ini penting, pertandingan krusial. Dan saat ini mereka menjamu Roma. Mereka harus menang, kalau imbang berbahaya sudah katakan. Tapi Mourinho juga harus bisa bermain sebagaimana mereka ketika mengalahkan Atalanta 4-1 di Bergamo. Itu pertandingan terbaik dari AS Roma. Namun karena tidak konsisten, saya lihat Roma ini selalu sulit untuk diprediksi juga. Karena setelah dari Atalanta mereka kemudian bermain imbang 1-1 dengan Sampdoria. Itu di kandang. Ya, ini yang membuat sulit untuk bisa menghitung mereka. Sekarang mereka ada di peringkat ke-6. Ya, ada Juventus di atas mereka berselisih 2 poin. Ya, Juventus juga tidak ingin dikejar oleh Roma, untuk disalip oleh Roma. Ya, mereka pasti ingin memenangkan pertandingan melawan Napoli, walaupun Napoli tim yang bagus yang berada di peringkat ketiga. Nah, kita akan tunggu itu. Ya, bagaimana pertandingan yang dinanti-nantikan antara Juventus Napoli, Milan Roma. Nah, kita kembali ke Inter. Ya, Inter ya, di atas kertas bisa menang. Kalau melihat dari presentasi pertandingan mereka itu 60-40 mestinya. Mereka unggul di semua lini, ya, melawan Bologna. Namun harus hati-hati tetap, karena Bologna punya Arnautovic di depan dan Orsolini. 2 pemain depan. Kalau Sinisa Mihailovic memainkan dengan 4-4-2, ini juga mereka menandai bahwa mereka ingin memenangkan pertandingan. Akan menguatkan di belakang dan juga di tengah untuk membendung kekuatan, ya, solidnya lini tengah dari Inter Milan. Namun Orsolini dan Arnautovic ini bisa menyulitkan De Vrij, Bastoni, Skriniar yang di belakang, dan mengancam selalu penjaga gawang Handanovic. Tapi dengan kekuatan yang saya lihat saat ini, ya, 6 pertandingan terakhir mereka clean sheet, ya, menang terus. Sepertinya sulit bagi Bologna untuk bisa mengalahkan Inter Milan. Hasil seri mungkin saja mereka bisa dapatkan, ya, melawan Inter Milan. Namun kalau kita bergeser lagi ke Milan dan Juventus, berharap, atau Milan dan Napoli, berharap bahwa Inter Milan kalah, tersandung sehingga hilang poin, dan
Milan bisa mendekati, juga Napoli yang ada di peringkat ketiga bisa memangkas juga selisihnya dengan Inter Milan. Nah, ini yang kita akan nantikan, karena Inter ini jika tidak memanfaatkan pertandingan melawan Bologna, kemudian dalam pertandingan-pertandingan berikut di pekan ke-21 mereka akan bertarung, akan menjamu Lazio. Lazio mengalahkan mereka dengan 3-1 sebelumnya di Roma ya. Jadi ini pertandingan yang cukup berat juga. Mantan klub asuhan dari Simone Inzaghi ini akan datang ke Meazza. Setelah melawan Lazio, mereka harus konsentrasi menghadapi Atalanta. Atalanta juga bermain imbang 2-2 ya dengan Inter Milan, dan itu berlangsung di markas Inter di Meazza. Nah, sekarang Inter harus ke Atalanta di Stadion Azzurri d'Italia ya, Atleti Azzurri d'Italia. Tidak mudah memang. Atalanta suka menyulitkan, ada di posisi keempat, dan Atalanta tidak ingin untuk turun keluar dari 4 besar. Karena zona Champions ini itu diincar benar oleh Dusan Zapata dan kawan-kawan, karena mereka selalu kan beberapa musim terakhir ini selalu berada di posisi 4 besar masuk ke zona Champions, dan pasti mereka akan berhitung benar, akan mengkalkulasi ketika menerima Inter Milan datang pada pekan ke-22 kalau tidak salah ya, 22 ya, karena pekan 21 dengan Lazio, kemudian dengan Atalanta ya. Jadi itu yang saya lihat dengan pertandingan yang harus diamankan oleh Inter Milan. Sayang sekali lagi kalau mereka tidak bisa mendapatkan poin penuh menghadapi Bologna, karena kita tidak tahu 2 pertandingan yang berat ke depan ini bagaimana akan terjadi ya. Tapi diperkirakan Inter Milan akan sulit untuk bisa tertahan kalau mereka tetap stabil terus, karena kedalaman mereka oke. Milan jika mereka menang melawan AS Roma, mereka punya 2 pertandingan ke depan juga. Setelah itu agak enteng. Venezia, walaupun main di Venezia mereka akan menang. Kemudian mereka menjamu Spezia ya di San Siro. Pasti tidak 3 angka lagi. Jadi alangkah bagusnya bagi Milan, mereka bisa mengamankan pertandingan melawan Roma sehingga 9 poin di depan mata. Ini bagus untuk terus bisa menekan Inter Milan yang kita akan tunggu nantinya ya. Pertarungan antara 2 tim sekota ini yang ingin merebut gelar ya. AC Milan sudah begitu lama ya, sudah lebih dari 1 dekade mereka tidak bisa menjadi juara. Sementara mereka sekarang berada di bawah bayang-bayang tim tetangga mereka ya, Nerazzurri, Inter Milan. Apakah ini bisa terjadi kejar-mengejar di antara 2 tim atau Inter akan semakin menjauh? Nah, kita akan lihat nantinya itu. Pertarungan antara Inter dan Milan untuk meraih Scudetto pada musim ini. Dengan catatan AC Milan harus stabil, harus konsisten. Kalau mereka tertahan melawan Roma atau Roma bisa menang, ini semakin sulit. Semakin sulit. Walaupun ada 2 pertandingan yang saya katakan ke depan mereka bisa mendapatkan poin lawan Venezia dan Spezia. Oke, kita nantikan hasil pertandingan di Serie A untuk kita bahas pada besok untuk bagaimana hasil dari pertandingan yang akan dilalui oleh Milan, Roma, kemudian Juventus dan Napoli, di samping tentunya Nerazzurri Inter Milan. Sampai di sini, ciao.